Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar di pagi hari ini? Kita bersyukur di hari ini kalau kita ada di bulan yang kelima, di minggu yang terakhir. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang baik. Yang percaya katakan amin. Kita mau berikan tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan sembah kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami memuji, kami menyembah Tuhan di pagi hari ini. Sebab Allah yang kami sembah, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami jatuh, ada tangan Tuhan yang selalu menopang kami, yang memberikan kekuatan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan sanggup memulihkan kami. Hanya Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Dan kami bersyukur dan kami katakan Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami mau bawa setiap pujian, penyembahan kami yang terbaik hanya Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami memuji, kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari setiap umat kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Sebab Allah yang layak kita menyembah. Haleluya. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami meninggikan, kami mengagungkan Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Biarlah hidup kami mau bawa hidup pada Tuhan saja. Menjadi prioritas hidup kami adalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji. Sebab Allah yang kami sembah Allah yang baik. Musim akan selalu berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari sama-sama katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari segenap kita mau katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Setiap kita mau sama-sama nyatakan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi dan selamanya dalam hidup kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah kasih-Mu, tak akan berubah sampai selama. Kami tetap percaya
percaya. Kami yakin Tuhan yang memberkati kami. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena mari setiap umat Tuhan sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan, tanpa seizin. Mari sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidupku. Mari orang percaya, umat Tuhan, jemaat Tuhan, sama-sama nyatakan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku, amin, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu, Engkau yang selalu menolong hidup kami. Di saat susah dan senang, Tuhan yang menolong kami, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat saja katakan, Tuhan selalu rencana Tuhan, rencana yang terbaik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, mari dengan nyatakan pujian ini. Tuhan selalu menolongku. Amin, amin Tuhan. Selalu menjaga. Terima kasih Tuhan Yesus baik bagi kami. Dia pelihara. Mari sekali lagi nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Naikkan sembah. Tuhan selalu menolongku. Hanya Tuhan yang sanggup memelihara hidup kami, menjagaku. Di dalam Tuhan semuanya kami mendapat kepastian. Tiada satupun yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami gagal tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan yang selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Selalu menjagaku. Biarkan saja musik dan Bapak Ibu jemaat Tuhan sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Angkat suaramu sembah Tuhan. Tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya.
kami agungkan Tuhan. Haleluya. Kami memuji, kami mengagungkan Tuhan di atas segala Tuhan. Kami tahu hanya Tuhan yang sanggup memelihara hidup kami. Di dalam Tuhan kami mendapat kepastian. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengagungkan Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Amin. Engkaulah kekuatan kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambut, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mari semua jemaat Tuhan, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Benar Tuhan, seperti kata pujian kami, hanya Tuhan yang selalu menolong kami. Di saat kami susah, di saat kami senang, Tuhan selalu menolong dan menjaga kami. Terima kasih kalau kami ada sampai hari ini. Itu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena kasih Tuhan, kasih yang besar. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mau bersorak di hadapan Tuhan. Orang percaya sama-sama katakan, Shalom jemaat Tuhan ya. Apa kabar? Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ada sampai hari ini. Itu bukti kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Haleluya. Kami mau datang, kami mau bawa setiap pujian kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah mulut kami mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali katakan, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama kita mau serahkan. Katakan, Engkaulah
ajaib dan penuh keagungan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan haleluya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan, amin, dan membebaskan kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memberitahukan jemaat Tuhan, Engkaulah Raja atas dunia. Engkaulah Raja kami Tuhan yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, amin, haleluya. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Ya Tuhan yang memberitahu atas hidup kita, yang percaya katakan amin, haleluya. Haleluya. Memberikan sorak-sorak sekali lagi buat Tuhan Yesus. Disilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita mau siapkan hati kita saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, siapkan hatimu. Sambut firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia dalam hidup kami. Engkau menunjukkan kesetiaan-Mu lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bangga punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang setia, Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Katakan pujian. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, Bapa, Kau mulia, amin. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Tenanglah hidup kami. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat. Mari sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku
ini kami tahu ada banyak hal yang terjadi. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari harta. Amin. Kaulah segalanya. Tenanglah kini, tenanglah jiwaku dalam hadir. Mari setiap umat Tuhan sama-sama katakan, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlu. Haleluya, haleluya. Kau setia, Kau setia, Kau yang mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan yang setia dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari umat Tuhan salurkan ke tangan. Kau tunjukkan, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Amin, amin. Kau setia, Kau. Mari saudara semua bangkit berdiri hadapan Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kepada hamba-Nya persilakan. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari kita menyembah. Biarlah hati kita terbuka untuk firman. Mari masing-masing kita menyembah. Haleluya. Kami mengagungkan Tuhan. Kami mengagungkan Engkau yang Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, kami mengucapkanmu. Kami bawa sembah kami. Kami mengagungkan Tuhan. Kami mengagungkan Tuhan. lawan umat-Mu. Biarlah lawatan nama-Nya yang Haleluya. Dalam anugerah-Mu kami datang. Kasih yang sempurna sudah menyelamatkan hidup kami. Roh yang kuat terus membela kami. Penyertaan yang sempurna Tuhan buktikan. Sehingga saat ini kami masih boleh berdiri di hadapan-Mu, menyembah Tuhan. Terima kasih. Kami tetap
menjadi umat pemenang. Karena pembelaan yang begitu luar biasa. Biarlah hari-hari yang kami masih boleh hadapi saat ini Tuhan, kami tetap dimampukan berjalan bersama Tuhan. Kami tetap memberikan kebebasan Roh Kudus bekerja atas kami. Kami mau tetap menjadi pelaku atas firman. Dan biarlah dunia tetap dapat melihat kami sebagai saksi Kristus yang adalah garam dan terang. Kami terus berupaya untuk berpadanan dengan Injil, sehingga keserupaan Yesus itu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami terus berjalan untuk sempurna seperti Bapa. Bantu kami saat ini ya Roh Kudus, supaya hati kami seperti tanah yang subur untuk ditanami benih firman-Mu. Pikiran kami boleh terbuka untuk dapat mengerti setiap kehendak dan perintah. Ampuni untuk setiap kesalahan dan pelanggaran dan dosa kami. Biar kuasa darah Yesus yang menguduskan kami semua, sehingga kami boleh benar-benar menikmati waktu di mana Tuhan berkenan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh diberkati dengan firman. Dalam nama Yesus, yang percaya dan siap diberkati katakan amin. Berikan kemuliaan dulu untuk Tuhan. Yang di rumah tetap berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Hari yang tetap penuh dengan semangat, hari yang tetap penuh dengan kegairahan roh, karena Tuhan tidak berhenti untuk memimpin kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berhenti untuk membawa kita lebih dan lebih lagi. Yang percaya katakan amin. Ya. Keluarga besar Gereja Kristen Baitani Bukit Kemuliaan. Ya, sungguh luar biasa tentunya kalau bisa bersama-sama kita tetap beribadah sekalipun harus ada di rumah. Cara-cara Tuhan yang begitu luar biasa. Karena apa? Kembali firman Tuhan harus digenapi. Apapun yang terjadi, firman Tuhan yang harus digenapi. Amin. Tidak ada yang lain. Keadaan yang sekarang kalau Jakarta masih berada dalam keadaan PSBB, ya kita lihat di rumah, orang banyak berdoa, orang banyak memuji, orang banyak menyembah. Yang tadinya gereja malas orang ke gereja, tapi sekarang dipaksa orang mencari Tuhan. Karena apa? Ada ketakutan. Ya, orang banyak yang menjadi takut karena keadaan, tetapi mari umat Tuhan, Alkitab katakan dalam kasih tidak ada ketakutan. Sekali lagi, dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, di dalam kasih. Jadi kalau ada ketakutan bukan masalah di luar yang jadi masalah, karena kita yang di dalam, tidak di dalam kasih. Kita tidak bisa merubah keadaan atau belum bisa merubah keadaan. Keadaan masih tetap sama, masih menakutkan. Tapi bagi umat Tuhan, kita yang harus merubah posisi kita. Kita harus ada di dalam kasih, sehingga kita tidak ada dalam ketakutan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita harus tetap ada di dalam kasih. Dan puji nama Tuhan, pemerintah dengan begitu luar biasa memberikan saran dan arahan untuk kita ada di dalam rumah. Itu cara untuk orang mencari Tuhan. Itu cara yang membuat banyak orang menyembah, memuji. Ya, tidak ada cara lain. Keluar pun tidak. Kita berharap dan meminta biar pertolongan tetap datang daripada Tuhan. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu tetap berjalan bersama Tuhan. Sama-sama kita katakan, tetap berjalan bersama Tuhan. Sekali lagi lebih kuat. 2, 3. Tetap berjalan bersama Tuhan. Persoalannya kemarin berjalan sama siapa? Ya, kalau hari ini kita tidak ada cara lain. Kita harus berjalan bersama Tuhan. Dan kalau kita berjalan bersama Tuhan, apa sih istimewanya? Itu yang jadi pertanyaan. Apa sih istimewanya kalau kita berjalan sama Tuhan? Kita buka sama-sama dari Keluaran pasalnya yang ke-33. Ayat 16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, silakan buka Alkitabnya, buka HP-nya, baca dalam Keluaran 33 ayat 16 supaya kita betul-betul menikmati berkat Tuhan sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Ingat, Tuhan tetap menghendaki kita diberkati. Ya, diberkati dalam pengertian kita menerima kebenaran firman dan kita hidup di dalam firman, itulah orang yang diberkati. Ya, kita menerima firman itu berkat, kita hidup di dalam firman, itulah yang diberkati.
Itu yang harus kita mengerti. Jadi jangan berpikir macam-macam soal berkat. Ketika firman kita terima, kita diberkati. Dan hidup di dalam firman, itulah full berkatnya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa mengatakan, Musa punya pengalaman, dia berjalan dengan bangsa Israel dengan penyertaan tiang awan dan tiang api. Tapi ketika ingin maju lagi, Musa butuh sesuatu yang lebih. Musa bilang, gak ada cara lain. Yang membedakan kami bukan karena kami hebat. Yang membedakan kami bukan dari apa yang kami bawa. Yang membedakan kami bukan karena keberanian kami. Yang membedakan kami karena Tuhan beserta kami. Sekali lagi ya, yang membedakan umat Tuhan dengan yang bukan, yaitu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itulah yang membedakan, yang membuat orang harusnya melihat ada apa dengan orang percaya ini. Orang takut, ya ada juga sih cukup banyak, apalagi daerah sini yang berani-berani ya. Tapi kita dalam penyertaan Tuhan itu membuat sesuatu. Ada kegairahan roh yang membuat kita lebih mau berjalan bersama Tuhan. Sekali lagi ya, penyertaan Tuhan membuat kita bersemangat untuk hidup di dalam ketaatan. Ingat, penyertaan Tuhan membuat kita lebih semangat untuk hidup dalam ketaatan. Jadi kalau kita tidak mau hidup dalam ketaatan, sudah pasti bukan dalam penyertaan Tuhan. Karena kalau kita mengatakan bahwa kita dalam penyertaan Tuhan, hati kita, hidup kita selalu ingin di dalam ketaatan. Tidak bisa tidak. Karena itulah yang Tuhan taruh, hati yang baru membuat kita bergairah, membuat kita menginginkan, membuat kita selalu merindukan menjadi alat di tangan Tuhan. Ya, kita sedang dipakai Tuhan untuk mendemonstrasikan kasih-Nya. Kalau Musa dengan begitu luar biasa katakan, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada. Penyertaan Tuhan itu yang membedakan. Apalagi untuk zaman saat ini, pandemi COVID-19 ini. Apa bedanya? Tinggal penyertaan Tuhan yang akan membedakannya. Saya tidak katakan bahwa kita harus bersikap ponga, bukan itu. Penyertaan Tuhan membuat kita mampu melihat rancangan rencana Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sekali lagi, penyertaan Tuhan di dalam kita secara pribadi membuat kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Jadi jangan kita katakan bahwa kita disertai Tuhan tapi kita tetap aja bingung. Bangun pagi kita bingung, tinggal tunggu-tunggu malam. Sudah malam berharap cepat pagi. Karena apa? Bingung. Kok penyertaan Tuhan seperti ini? Apakah kita sama, keadaannya sama? Yang menjadi beda adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Ya, sekali lagi. Ya. Dalam Yakobus pasal 4 kita baca di situ. Supaya kita mengerti. Nggak mungkin, nggak bisa. Ya, kalau kita mengaminkan seperti yang zaman sekarang ini kita sering, bahkan kami di keluarga ya, ibadah pagi, ibadah malam, jam 7 pagi, jam 7 malam dengan keluarga besar. Pagi kita berbicara, kita baca Efesus pasal 4 tentang manusia baru, baca, kalau malam tidur baca Mazmur 91. Itu kan udah keren. Kita harus tampil supaya kita tampil bangun pagi sebagai manusia baru. Semangati diri sebagai manusia baru. Nggak ada cara lain. Kalau kita masih hidup dengan manusia lama, nggak mampu kita. Kita nggak bisa ngomong kita disertai Tuhan tapi hidup dengan gaya yang lama. Gaya yang lama, cara yang lama, model yang lama, nggak bisa. Kita harus keluar dalam hidup hari lepas hari sebagai manusia baru. Baca Efesus pasal 4 di situ tentang manusia baru. Kalau malam kita berbaca memang baca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Semua anak Tuhan, bahkan saya pernah masuk ke rumah
umat Tuhan, di rumahnya itu ada stiker. Sekarang sudah ada rupanya stiker ya, Mazmur 91 itu jadi stiker. Ditempel sekarang di rumah. Saya bilang, ya kita ingat, kita mengimani Mazmur 91. Setuju? Setuju? Amin. Kita mengimani. Tapi ingat, iman tanpa perbuatan mati. Kalau tidak ada perbuatan-perbuatan kita yang seperti firman punya mau, Mazmur 91 tidak berlaku. Selesai. Ya, kita mau baca sehari 2-3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, enggak ada apa-apanya. Karena iman tanpa perbuatan, imannya enggak nyambung. Enggak bisa. Perbuatan itu yang menghidupkan iman. Jadi kalau iman itu enggak hidup, Mazmur 91 itu jadi enggak bisa hidup dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita pun ya cuma latah. Iman tidak bisa latah. Iman tidak bisa ikut-ikutan. Iman tidak bisa coba-coba. Ketika kita percaya Yesus, ketika kita terima Yesus, ketika kita hidup dalam Yesus, Tuhan katakan ada syaratnya apa? Sangkal diri, pikul salib. Enggak ada cara lain. Kalau kita tidak menyangkal diri, kalau kita tidak mikul salib, kita hanya baru ikut gereja, ikut sinode. Belum ikut Tuhan. Hari ini kita tetapkan, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, sangkal diri, pikul salib, syarat utama. Sekali lagi, syarat utamanya itu. Nah, dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, coba kita baca sama-sama. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, yang di rumah tetap buka Alkitab atau buka HP-nya, ya. Yakobus 4 ayat 4 di situ katakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Bagaimana penyertaan Tuhan? Penyertaan Tuhan sementara Tuhan jadi musuh kita. Repot nggak? Sangat susah kalau kita disertai. Bagaimana? Bapak Ibu pernah punya pengalaman nggak punya musuh? Saya nggak tahu ya. Apakah kita punya pengalaman? Barangkali nggak musuh lah. Orang yang tidak suka, tidak nyaman kita lihat ya. Kalau ada di sebelah kita sudah tidak nyaman, nggak mungkin bisa bareng. Dan kalau penyertaan Tuhan sementara hidup kita seperti Yakobus 4 ayat 4 dikatakan apa? Bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Sekalipun kita aminkan semua ayat di Alkitab, nggak bisa. Ya, kita harus betul-betul menjadi sahabat Allah. Supaya perjalanan hidup kita akan lihat banyak hal yang Tuhan kerjakan, banyak hal yang Tuhan kehendaki melalui kita untuk banyak orang. Mari ya, sebagai jemaat ya kita hamba-hamba Tuhan selalu ingatkan. Mari, waktunya kepala rumah tangga jadi imam di rumah. Ya, jadi imam untuk memimpin keluarga beribadah. Jadi imam yang membawa keluarga hidup taat kepada Tuhan. Karena tidak ada figur lain di dalam rumah yaitu orang tua. Dan kalau kita melihat hari-hari saat ini, kalau pemerintah bahkan mengatakan ada rencana tanggal 4 Juni akan dibuat perlonggaran ya, longgar. Tapi mau longgar atau kencang ya, bukan di situ masalahnya. Untuk umat Tuhan itu sama. Ya, satu hal yang sama untuk umat Tuhan. Kita punya musuh yang sama. Iblis berkeliling seperti singa yang mengaum siap menelan orang. Itu musuh kita. Dia mau kencang atau dia mau kendor, kita tetap punya musuh. Nah, itu yang harus kita ingat sebagai umat Tuhan. Kita karena banyak hal yang lebih mengerikan dari COVID-19 ini. Ketidaktaatan itu sama bahkan lebih mengerikan dari COVID-19. Sekali lagi, dengar baik. Supaya Bapak Ibu Saudara boleh diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Ketidaktaatan lebih mengerikan dari COVID-19. Jadi jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh bukan COVID-19-nya. Kita memang harus perhatikan. Tapi jangan anggap remeh kalau hidup tidak taat. Kita sedang ada dalam posisi yang mengerikan.
Tidak mungkin kita bisa berjalan bersama Tuhan tanpa ketaatan. Tidak mungkin kita bisa menikmati hidup. Oke lah ya, banyak orang yang hidup lebih baik daripada umat Tuhan. Ya, itu keadaan dunia, memang begitu. Tapi kan kita sebagai umat Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita harus jadi alat di tangan Tuhan. Kita harus jadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kalau Kamis kemarin kita merayakan apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, ada satu ayat kalau Tuhan Yesus ingatkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dalam Yohanes 14 ayat 16, kita coba baca di situ. Ya, Bapak Ibu Saudara tetap semangat yang di rumah juga. Saya bacakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos tadi yang disebutkan Pak Gembala, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ingat, menyertai seberapa lama? Selama-lamanya. Di ayat 17 bagian akhir dikatakan apa? Baca bagian akhir dari ayat 17. Dan akan diam di dalam kamu. Bayangkan, selama-lamanya Roh Kudus itu diam di dalam kita. Penyertaan Tuhan itu bukan lagi tiang awan, tiang api, tapi ada di dalam kita. Coba, apa yang lagi yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita gentarkan kalau penyertaan Tuhan itu diam di dalam kita selama-lamanya? Coba bapak-bapak yang di rumah bilang ke ibunya, bilang ke istri, bilang ke anak-anak, Tuhan menyertai kita, katakan itu. Ya, bapak-bapak bilang ke anak-anaknya, bilang ke ibu bahwa ada penyertaan Tuhan dan ada di dalam kita. Ya, selama-lamanya, bukan sepotong-sepotong, bukan separuh umur, bukan ketika kita sudah tua Tuhan tinggalkan, tidak. Bukan waktu kita tidak berdaya Tuhan sudah tinggalkan, tidak. Tuhan tetap menyertai melalui Roh-Nya. Dikatakan di dalam, di situ dikatakan bahwa luar biasa ya, diam di dalam kita. Apa yang kita gentarkan? Penyertaan Tuhan hari ini sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel dipimpin Musa, dipimpin Yosua, sama sampai hari ini. Mari kita baca banyak kemenangan dari yang dicatat di dalam Alkitab. Kemenangan yang sama dapat terjadi kepada kita ketika kita sadar dan percaya penyertaan Tuhan ada di dalam kita, dan penyertaan Tuhan itu yang menggairahkan kita untuk apa? Taat. Sekali lagi, penyertaan Tuhan menggairahkan kita untuk hidup taat. Tidak ada cara lain, tidak ada. Kita tinggal begini rasanya ya. Kalau kita mau tahu, kita ini disertai Tuhan enggak? Bapak Ibu kira-kira pernah punya pertanyaan seperti itu enggak? Bahwa merasa saya ini disertai Tuhan atau enggak? Caranya itu lihatnya. Kalau kita tidak semakin taat, berarti Anda sedang menjauh dari Tuhan. Karena ketika Tuhan menyertai, keinginan taat itu semakin kuat. Bisa tangkap? Bapak Ibu keluarga yang ada di rumah bisa mengerti itu? Perhatikan diri kita ya. Kalau kita mau memahami, menyadari bahwa Tuhan beserta kita sungguh di dalam kita, kita sangat ingin untuk hidup taat. Jadi kalau kita tidak terlalu suka untuk hidup taat atau masih sembrono, kita yang tidak menginginkan penyertaan Tuhan itu. Jadi hari ini mari kita bersama-sama sebagai umat Tuhan, dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Sudah diberikan dan sudah ada kepada kita. Bapak Ibu percaya hal itu sudah terjadi? Amin. Sudah ada pada kita. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 26 tadi yang kita baca. Saya akan bacakan di ayat 26-nya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapamu dalam namaku, itu sudah ada. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan. Ingat baik-baik. Mengajarkan. Sampai hari ini Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang lebih dan lebih menyenangkan Tuhan. Ingat ya, kita memang belajar di sekolah. Gereja ini pun punya sekolah, STT ya, diajar belajar
Tapi Roh Kudus adalah guru besar, ya, guru agung kita yang mengajar kita kepada kebenaran. Mari, apa yang kita kurang? Mari kita minta Roh Kudus bantu saya. Saya mau taat, saya mau sungguh-sungguh. Di situ Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian kesungguhan itu yang seperti apa. Ya, karena akhir-akhir ini kita lihat ya, untuk tempat-tempat tertentu masih banyak orang berkumpul. Ya. Mereka bilang termasuk umat Tuhan juga kan, berani kok. Padahal kita tahu Alkitab sudah catat Roma 13 tentang pemerintah. Kita harus taat kepada pemerintah. Jadi kalau kita taat kepada pemerintah itu bukan berarti kita tidak beriman. Karena kita beriman kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan dengan firman-Nya. Sekali lagi, ketaatan itu bentuk dari kita mengerti firman. Gak mungkin kita bisa taat tanpa pengertian. Jadi kalau kita mau buktikan bahwa kita beriman, taat apa yang pemerintah katakan. Bukan berani-beranian. Itu salah. Ya, kita berani karena apa? Karena kita taat. Keberanian umat Tuhan harus dipicu dari ketaatan akan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, buka pengertian kita, ya, buka pengertian kita. Keberanian umat Tuhan karena kita dipicu oleh ketaatan hidup kita. Bukan sekedar saya percaya, bukan itu. Kita percaya, iya. Iblis pun percaya, iblis pun tahu Yesus. Ya kan? Tapi bagi kita hari ini, mari, kita tidak bisa berjalan bersama Tuhan kalau kita masih memikirkan perkara yang di bumi ini. Bukan berarti kita melupakan tanggung jawab kita, tidak. Sebagai orang tua, sebagai bapak, kita punya tanggung jawab terhadap keluarga. Kita harus tetap percaya, perlindungan Tuhan tetap ada, pertolongan Tuhan tetap kuat, penyertaan Tuhan itu pasti. Sekali lagi, penyertaan Tuhan itu pasti. Bagaimana merasakannya? Di dalam ketaatan. Berkali-kali saya bicara taat ini. Bagaimana merasakan penyertaan Tuhan? Masuk dalam ketaatan. Di situ kan kita rasakan, wow, bukan sekedar nyanyian, bukan sekedar kita angkat tangan, tetapi kita menikmati apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi menyimpulkan saja renungan firman Tuhan hari ini, pagi ini. Pastikan seperti apa yang Musa katakan kepada Tuhan, bahwa yang membedakan kami dengan umat yang lain adalah penyertaan Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan itu? Kita tidak bergaul dengan dunia, bukan dengan orang ya, dengan duniawi yang Yakobus 4 ayat 4 tadi katakan. Dan biarlah Roh Kudus yang sudah dikatakan menyertai kita selama-lamanya, yang diam di dalam kita. Enggak ada yang lebih hebat daripada itu. Ingat baik-baik, tidak ada pertolongan yang lebih hebat yang diam di dalam kita. Penyertaan yang tidak ada yang lebih luar biasa kalau bukan di dalam kita. Jangan sangsikan lagi pertolongan Tuhan. Jangan ragukan lagi penyertaan Tuhan ketika engkau hidup dalam ketaatan. Jadi jangan ragukan hidupmu bahwa Tuhan beserta ketika engkau taat. Karena ketika kita taat, kita tidak berarti katakan, oh kalau saya taat tidak tertular. Bukan masalah tertular atau tidak tertular. Karena orang yang mati dengan COVID-19 pun, kita harus katakan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Ya, orang mati karena COVID-19 itu jangan kita hakimi, karena bukan bagian kita, bukan urusan kita. Kalaupun Tuhan mau memanggil kita dengan cara itu, nggak masalah. Yang penting ketaatan itu yang jadi persoalan. Penyertaan Tuhan tidak mengakibatkan kita lolos dari setiap masalah. Ingat waktu murid-murid di perahu dengan Yesus, tetap ada gelombang. Tetapi selamat. Kita tetap bicara tentang keselamatan. Penyertaan Tuhan memampukan kita tetap selamat sampai ke langit baru dan bumi baru. Jadi mari kita persiapkan diri kita untuk tetap bahasa yang lagi sekarang ini. Mari
salam berkemas-kemas. Ya, kita berkemas-kemas karena waktu kita sudah semakin singkat. Sementara dunia semakin bergairah untuk merubuhkan, menghancurkan iman orang percaya. Tapi bagi umat Tuhan, penyertaan Tuhan membuktikan bahwa benar Dia ya dan amin dalam hidup kita. Jadi saya simpulkan hari ini bahwa penyertaan Tuhan tidak berarti membuat kita sembrono, tetapi melainkan mengharuskan kita sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan. Ya, penyertaan Tuhan makin menginginkan kita taat. Mari kita bangkit berdiri. Biarkan kebenaran firman itu memimpin kita hari lepas hari. Biarkan roh Tuhan itu bekerja lebih dan lebih lagi. Biar kita sama-sama dibangunkan, diingatkan oleh kehendak dan kuasa Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang disiapkan supaya mari kita datang dalam suatu kerinduan untuk hidup dalam pengertian di mana penyertaan Tuhan itu ada. Mari biar sama-sama kita menghampiri hadiratnya yang kudus untuk lebih lagi. Biar kehadiran Tuhan saat ini, mari sembah Dia. Mari kita menyembah Dia. Mari yang di rumah, berdiri dari bangkumu, engkau akan nikmati apa yang Tuhan akan kerjakan hari ini dalam hidup. Tuhan akan buktikan penyertaannya. Mari berdiri, angkat tanganmu, angkat tanganmu, tinggalkan semua apa yang sedang dikerjakan saat ini. Mari perhatian kita kepada Tuhan, karena Tuhan sangat memperhatikan hidup kita. Hari ini angkat tanganmu. Dia akan buktikan bahwa Dia menyertai-mu kalau engkau mau melakukan apa yang jadi perintahnya. Mari, lawan kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Lawan kami dengan urapan yang baru dari sorga. Mari angkat tangan, buka hatimu, katakan puji sembahmu kepada Tuhan. Katakan bahwa engkau mau hidup taat, bahwa engkau mau disertai oleh Tuhan. Katakan kepada Tuhan, hari ini Tuhan, aku mau hidup dengan caramu. Hari ini Tuhan, aku mau hidup dengan kehendak-Mu. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang mengetahui, dan Dia akan bertindak karena Dia menyertai hidupmu. Haleluya, 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 haleluya. Biarkan Roh Kudus memimpin kau untuk memuji-muji, menyembah. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Engkau lihat kami yang berdiri di hadapan-Mu. Kami sangat butuh penyertaan-Mu Tuhan. Kami sangat butuhkan Engkau. Penyertaan-Mu yang membedakan kami dengan orang lain. Bukan dari apa yang kami pegang, bukan dari apa yang kami miliki, bukan dari apa yang ada, tapi yang membedakan kami penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan, penyertaan-Mu yang akan menyembuhkan kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkat tanganmu. Kalau engkau lemah, kalau engkau sakit, angkat tanganmu. Biar kita sama-sama berdoa, dan Tuhan akan buktikan penyertaan-Nya, bahwa Dia menyembuhkan, Dia melakukan hal yang tidak pernah kau pikirkan, lebih dari apa yang kau inginkan. Mari kita berdoa. Kami sudah terima firman-Mu, firman yang merubah hidup kami. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk tangan-tangan yang terangkat dari rumahnya mereka. Tuhan, mereka yang membutuhkan kesembuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa bilur-Mu digenapi dalam kehidupan umat-Mu yang mengangkat tangan.
Sehingga yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus. Yang kecewa saat ini Tuhan, yang tidak berdaya saat ini, hamba berdoa, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, lawat mereka dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan penghiburan dan sukacita surgawi. Bawa angkat kembali hati mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan. Biar hari ini Tuhan, mereka semua boleh kembali dibaharui dengan keinginan yang kuat untuk hidup dalam ketaatan. Ampuni untuk setiap dosa dan kesalahan Tuhan. Biarlah hari ini kami semakin mengerti apa yang Bapa kehendaki. Dan kami tetap berdiri sebagai orang percaya yang menjadi saksi Kristus yang hidup. Kami tetap berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami melepaskan anugerah keselamatan di tengah bangsa ini Tuhan. Biar lebih banyak lagi orang mengenal, percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan hari ini umat-Mu yang sedang merayakan Idul Fitri, kami berdoa, Tuhan jamah mereka dengan cara-Mu. Lawat mereka dalam kehendak-Mu. Sehingga mereka boleh mengenal Allah yang hidup, Tuhan yang perkasa, Yesus Kristus yang kami sembah. Berkati pemerintah bangsa kami Tuhan. Biar semuanya boleh jadi karena penyertaan Tuhan pun ada di tengah pemerintah kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus yang adalah ya untuk setiap janji Allah, kami terima berkat firman-Mu. Haleluya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih buat hambanya yang sudah menaburkan firman Tuhan di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan keluarga dan pekerjaan. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita di siang hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Haleluya Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah sembah kami, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun kalian berada, di rumah, di tempat pekerjaan, mungkin ada dalam perjalanan. Kembali kita arahkan hati dan tangan kita akan berdoa. Setelah kita diberkati lewat kebenaran firman-Nya, lewat hambanya Bapak Pendeta Bobby yang sudah membagikan kebenaran. Kebenaran itu akan memberikan pencerahan bagi kita sekalian. Dan iman kita semakin hari semakin kuat karena penyertaan Roh Kudus yang setia tidak pernah meninggalkan kita. Bapa di surga, kami segenap umat-Mu mengucap syukur. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Bobby yang sudah melayani kami bersama keluarga yang boleh hadir bersama dengan kami pagi hari ini. Firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakan seluruh kehendak dan rencana Allah dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang taat kepadanya dan setia kepadanya
dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, maka setiap kehidupan kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun kami berada. Biarlah kekuatan hikmat marifat menyertai hamba-Mu Pak Pendeta Bobby bersama keluarga dan pelayanannya. Jemaat yang digembalakannya pun dimanapun berada, tangan Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami juga berdoa untuk umat Tuhan dimanapun mereka berada yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka, limpahkan berkat kasih karunia Tuhan yang tiada terbatas mengalir dalam kehidupan mereka semua, sehingga kehidupan mereka dari hari ke hari boleh ada di dalam penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak, kembali lagi kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian tugas pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati segala sesuatu apa yang mereka lakukan. Biarlah semua dikembalikan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati kami umat-Mu yang akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan selama ibadah online pun. Kami semua mau untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang ada lewat persembahan persepuluhan, lewat persembahan ucapan syukur, lewat persembahan yang lain. Biarlah Tuhan berkati umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan sebentar kami akan angkat hati dan tangan kami untuk kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, para kudus Tuhan, saleh-saleh Kristus dimanapun kau berada, baik yang ada di rumah, baik yang ada dalam perjalanan ataupun di tempat pekerjaan. Siapkan hatimu, berdiri di hadapan Tuhan dalam hati yang tulus. Angkat tanganmu dan terimalah berkat. Kiranya berkat kasih karunia anugerah daripada Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus yang boleh setia menyertai kita sekalian dari saat ini hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama katakan amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kembali lagi tidak bosan-bosannya saya selalu menyampaikan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, ya jangan lupa memberikan persembahan kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Sekalipun ibadah ini kita jalankan secara online, tetapi gereja Tuhan sangat membutuhkan ketaatan kita bersama lewat persembahan persepuluhan ataupun persembahan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang akan menyalurkan persembahan perpuluhan atau persembahan yang lain lewat Bank BCA cabang Taman Kencana, dan Bapak Ibu boleh disalurkan langsung ataupun langsung kepada bendahara gereja yaitu Ibu Ani. Dan akhirnya kembali lagi saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.